Mungkin jarang sekali kita temukan momen ketika orang memilih memberi tempatnya untuk orang di belakangnya lebih dahulu. Yang cenderung dipikirkan adalah, yang penting urusan saya yang utama. Menjadi nomor satu biasanya memberi perasaan puas dan menyenangkan, sehingga sulit untuk melepaskan posisi itu, bukan? Ketika ditanyai perintah mana yang menempati posisi utama dalam hidup manusia, Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan." Sabda Yesus ini malah mengajak kita untuk tidak menomorsatukan diri sendiri, untuk menempatkan Tuhan di posisi terbaik dalam hati kita, membiarkan Ia merajai istana hati kita, untuk menomorsatukannya sebagai pribadi pertama dan terutama yang kita kasihi, yang kita andalkan. Diri kita menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Ia melanjutkan pula perintah utama yang kedua, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama, karena Allah pun menaruh citranya dalam diri sesama kita yang lain. Dalam diri sesama kita pun Allah tinggal dan bersemayam. Itulah mengapa Yesus mengaitkan kedua perintah ini menjadi satu paket hukum cinta kasih. Karena kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah yang tak kelihatan jika kita tidak mengasihi sesama kita yang terlihat. Merenungkan perjuangan mengasihi Allah mungkin menghantar kita pada cara kita menghadapi realita hidup. Sering kita mengandalkan kekuatan sendiri, mencintai diri dengan egois, hingga merasa dapat mengendalikan alur hidup kita. Di saat itu kita butuh melewati proses untuk bisa benar-benar mengutamakan Allah dalam hati kita. Kadang kita harus jatuh dulu, sakit dulu, terpuruk dan mengalami rasanya hancur dan sendirian. Baru kita bisa menemukan bahwa hanya Allah sendiri yang mengasihi kita dengan sempurna, baik melalui kurban salib ataupun dengan caranya yang unik pada masing-masing kita. Mari setelah merenungkan bersama perintah utama dari Tuhan Yesus, kita melanjutkan proses dalam diri, keluarga, dan komunitas kita untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang mengasihinya dengan sepenuh diri. Kita mengawali proses itu dengan memohon ampun jika selama ini kita belum menempatkan Tuhan sebagai Raja di hati kita, dan mulai belajar mengasihi diri dan sesama, serta menata hati kita menjadi istana cinta bagi Tuhan. Amin. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku.